Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lee Min-gu, host magang JVKL TV yang sedang kesulitan untuk naik jadi karyawan tetap karena direktur dari JVKL TV sedang entah ada di mana. Oke, kembali lagi di segmen paling serius di channel JVKL TV, yaitu Juvepedia, di mana hal-hal yang berbau tentang Juventus akan kami bahas dan kemas seserius mungkin dan tanpa gimmick apapun. Tidak ada gimmick kecolok mata, tidak ada gimmick sulap, dan lain sebagainya. Dan spesial untuk kali ini, episode 5 ini, tidak seperti biasanya karena apa yang Anda saksikan di layar device Anda saat ini itu sama persis dengan apa yang terjadi di sini karena kita sedang live. Oke, seperti di episode ketiga di mana saat Juvepedia itu live pasti karena ada bintang tamunya. Pada kesempatan episode kali ini, tamu yang akan kami hadirkan adalah seorang yang malang melintang di dunia jurnalisme sepak bola. Dan beliau memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam hal Juventus. Karena beliau adalah seorang Juventino. Beliau adalah Mas Alvan Suhandi, tapi nanti. Oke, nunggu yang nonton banyak dulu baru saya panggil. Oke, lalu tema untuk Juvepedia malam hari ini adalah gibahin Federico Bernardeschi. Oke. Oke, sedikit trivia sebelum kita membahas tentang apa sih yang akan kita kulik dari seorang Federico Bernardeschi. Ada sedikit trivia. Nama lengkapnya adalah Federico Bernardeschi, biasa dipanggil Berna. Biasa dipanggil Mas kalau di Jawa. Kemudian dia sekarang umurnya 27 tahun. Federico Bernardeschi itu terkenal dengan selebrasi rock and gold. Seperti ini selebrasinya yang sudah sangat jarang kita saksikan. Kemudian dia berasal dari sebuah desa atau dari daerah yang namanya adalah Carrara. Sebuah daerah yang sama dari di mana Gianluigi Buffon berasal. Kemudian posisi bermain kalau menurut Wikipedia adalah penyerang. Klub saat ini tentu adalah Juventus. Dan nomor punggungnya Federico Bernardeschi adalah 33. Federico Bernardeschi mengawali karirnya di level junior itu di ASD Sporting Atletico Carrara. Kemudian lanjut ke Polisportiva Ponzano. Lalu dia pindah ke Fiorentina. Dari situlah kemudian Federico Bernardeschi naik ke level senior dan melakukan debutnya di Fiorentina. Setahun kemudian setelah debut di Fiorentina, Federico Bernardeschi pindah atau dipinjamkan ke Crotone. Ke Crotone, ingat bacanya Crotone, bukan seperti yang sering diucapkan oleh teman-teman Juventini atau ya teman-teman tifosi Serie A yang lain. Crotone, tapi Crotone gitu ya langsung ya. Nggak usah pakai sela. Nah, karena permainannya yang impresif, kemudian ditariklah kembali Federico Bernardeschi ke tim Fiorentina. Dan dari situlah Juventus terpincut oleh kemampuannya dan akhirnya merekrut Federico Bernardeschi. Itu adalah sedikit trivia tentang siapa sih Federico Bernardeschi itu.
Lalu hal apa saja yang akan kita bahas, yang akan saya bahas bersama Mas Alvan Suhandi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda bingung mau makan apa? Sedangkan uang sudah habis. Sama. Mas Wahyu, bisa tolong kontak Mas Alvan? Live opo iki? Oke, sudah bergabung bersama kita Mas Alvan Suhandi. Kalau Ya, kalian suka membaca tabloid bola, kebangetan kalau kalian tidak mengenal orang satu ini. Silakan Mas Alvan Suhandi untuk sedikit trivia tentang Mas Alvan Suhandi sendiri. ya, Mas Ya. Goh ini pinter promo dia. Biasa saja. Karena tablet bola sudah innalillah ya, kita mencari wadah ini untuk bisa bacot Hmm. jupe-jupe. Ya, kebetulan ketemu anda semua ini yang agak-agak melenceng sedikit tapi seru-seru ya. Jadi ya, Untuk itu ya, u- histori untuk sudah. kabarnya sendiri, Ya, untuk kabarnya sendiri bagaimana ini Mas Alvan? kabar gimana nih? Overall? Overall, Oke, kerjaan, hidup. oke. Alhamdulillah sehat. Karena kalau mau bicarain seorang yang namanya aja sulit kita sebut harus sehat, Bos. Jadi tidak mungkin kalau Untuk sakit bahas untuk beliau itu. kabar ya, untuk kabar kewarasan diri kita sendiri terkait ngefans Juventus gimana ini? Akhir-akhir ini. Apakah Ya, masih waras? proses Mas. Dan saya senang, tanda petik ya, tanda kutip itu. Kalau ini Hmm. harus berakhir ya, Scudetti ini, ya memang harus ditangani Inter. Saya senang sekali. Senang dalam arti ya kita menyiapkan serangan baliknya tentu lebih kejam musim depan. Hmm. Misal kita pakai mode tawakal ini, sudah kalah ini. Ya sedih tapi ada senangnya juga. Jadi menantang gitu. Gimana manajemen nyiapin serangan balik untuk musim depan. Biasa sih. Cuma Hmm. yang bikin susah BAB itu memang Liga Champion ini. Parah betul. Wah, wah, wah. Oke, Nggak habis pikir. berarti Mas Alvan lebih rela kalau Scudetto itu jatuh ke Inter daripada ke Milan. Apakah seperti itu? Iya, saya awalnya kalau harus milih ya mending Milan. Karena sebelum Calciopoli secara tradisional wah, kita sering hantem-hanteman sama Milan. Zaman Shevchenko, Buffon muda itu. Cuma ya sejak Inter merusak rekor unbeaten kita di bawah Conte, oke, ini dia ini si biru hitam Pirelli ini nih. Jatuh cinta saya sebagai musuh. Ya, oke, oke. Jadi Semacam ini proses semacam saja. love hate. Ya, semacam love hate ya jadinya ya. Hate love, ya. Hate-nya Benci. duluan. Iya, Oh, hate-nya duluan. iya jangan love-nya, bahaya. Oke, jadi teman-teman sekalian, tema Juvepedia episode 5 ini kita akan membahas khusus tentang Federico Bernardeschi. Bagi Oke. kamu-kamu semuanya yang ingin join, tinggal join saja. Dan jika ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Alvan Suhandi, akan saya bacakan dan akan dijawab secara langsung oleh Mas Alvan Suhandi di akhir session seperti biasa. Gitu ya Mas ya. Iya, iya jangan dikeroyok, Oke, bantu kalau susah. santai. Santai, santai. Siap, siap. Santai, ada Mas Wahyu Toro, ada Mas Andi, ada banyak itu yang sudah join. Wahyu Turu. Dewa komedi apa dewa kipas, Oke, Bos? dia sudah nggak mau jadi dewa komedi katanya. Hmm. Karena dia di atasnya dewa. Kenapa kita jadi bahas Wahyu Toro? Kita bahas Bernardeschi. Oke, oke, oke. Lanjut. Oke, jadi gini Mas Alvan, akhir-akhir ini bukan hanya akhir-akhir ini ya, tetapi satu musim bahkan 2 musim belakangan, nama Bernardeschi ini mengambil spot spesial di kalangan Juventini. Banyak ya, kita harus mengakui ada banyak Juventini yang
perhatian betul dengan Bernardeschi, tapi sayangnya tidak dalam arti yang positif. Ini ada di yang negatif, alias mereka kesal terhadap Bernardeschi. Nah, terkait hal ini, dalam pandangannya Mas Alvan Suhandi sendiri. Ya, ya biasa sih Mas. Maksudnya biasa gimana? Kita sebagai fans ya sedang menjalankan fungsi pengawasan dan kritik pada pemain. Begitu. Walau level kita sebagai fan bermacam-macam ya. Ada yang menjalin ikatan dengan klubnya langsung, dengan membership dan lain-lain ya. Tetap kita punya hak kritik di situ. Kalau bukan kita yang ramekan, apalagi di zaman sosmed, siapa yang mau bahas Juve? Artinya itu biasa saja sepanjang tidak menyentuh wilayah kehidupan di luar main bolanya si pemain dan apalagi keluarganya ya. Jangan sampai, nauzubillah, itu tidak usah. Jadi 90 menit itu adalah ajang tempat bertemunya semua umpatan nih, mohon maaf nih, semua umpatan, semua cacian ya harus keluar demi klub itu sendiri. Barangkali di antara mereka yang mengumpat-umpat itu ada yang punya channel ke klubnya langsung loh kan, supaya disampaikan. Begitulah fungsi fan, azas keterwakilan lah, seperti DPR gitu. Jadi biasa saja, karena saya lihat ya memang mengecewakan. Gimana aku harus bilang apa? Ini musim keempatnya. Ini saya sampai riset ini, jadi sarjana Bernardeschi saya lama-lama. 143 laga, 10 gol, 18 assist. Ya memang kebanyakan pemain ganti, tapi ya ayolah. 143, gol 10, assist 18. 10 tambah 18 katakanlah 28. Misal keterlibatannya di itu dihitung satu laga satu keterlibatan, misalnya satu laga satu gol atau satu assist, berarti dia terlibat langsung pada gol tim itu di 28 laga. Kawan-kawan Juventini trauma ini sama Sami Khedira kayaknya. Dia biasa wae, cenderung mediocre, tapi bertahan lama di Juve. Nah ini si Berna sudah musim keempat. Besok musim depan dia masih bertahan, sama kayak Khedira. Trauma-trauma itu yang kita lihat. Dan dia membawa histori panjang rivalitas Fiorentina Juve. Kalau perpindahan langsung koreksi atau silahkan ditambah, saya lupa ingat, ada Bobby Baggio dong yang paling terkenal tahun 90. Ada Giorgio Chiellini kalau tidak salah Fiorentina dulu ya, langsung Juve gitu. Betul. Iya. Terus ya terakhir sih ganteng Cuadrado tentu saja, ya, sepupu jauh kita. Jadi ya, sulit menyamai tiga kompatriot sesama penyeberang Fiorentina Juve itu. Jadi amukan fans ada sebabnya dan semoga tidak ada yang kelebihan sih, itu saja. Terima kasih. Oke, berarti menurut Mas Alvan, kekesalan dari para fans Juventini terhadap Bernardeschi itu wajar karena sifatnya kontrol. Iya, wajar 70%. 30% Berna tanda petik sial, sedang di masa kita berganti-ganti pelatih, pola main katakanlah kurang jelas, identitas belum terlalu ketemu, ya bagi-bagi. Pelatih sebenarnya seharusnya senang tanda petik punya Bernardeschi, jadinya umpatan fans bisa terbagi rata ke pelatih, ke klub, ya ada si Berna yang menanggung dari sisi pemain, nggak enak di posisi dia. Sorry Berna. Ya, lalu Mas Alvan nih, menurut analisisnya atau analisanya Mas Alvan sendiri, sebenarnya posisi terbaik dan natural bagi seorang Bernardeschi itu apa? Soalnya kalau saya lihat di Wikipedia, posisinya itu striker ternyata. Sedangkan di Juve, ya kan, di Juve kita lebih sering lihat dia di sayap kanan, bahkan sekarang apa namanya itu wingback, ya kan? Iya. Sebenarnya apa naturalnya dia? Iya, Bernardeschi ini kayak minimarket ya, semua ada, hampir semua dia bisa. Selama hampir 4 musim di Juve ini, semua pernah dia coba, kecuali wing tengah sama kiper, itu aja. Kalau kita absen dari musim pertamanya ya 2017-18, masih Papa Allegri ganteng yang menggeral forward, left wing jelas,
left back, apapun itu nama bahasa Inggrisnya, second striker. Saya agak rancu sebenarnya nih. Saya juga sambil nanya right wing, bedanya right wing sama right midfielder itu apa sih? Kalau sepemahaman saya right midfielder itu yang di kanan di skema 3 gelandang. Tapi kapan terakhir kita 3 gelandang, Mas Gus? Saya lupa. Oke, katakanlah begitu gitu. Karena dia dominan kaki kiri, ya apapun yang kiri selain komunis tentunya dia cocok menurut saya. Apapun yang kiri. Oh ya, satu lagi sebelum saya lupa. Musim ini dia kalau bicara liga saja baru terlibat dalam baru memberi sumbangsi 2 assist, Mas. 2 assist. Dia sudah main kira-kira ya 21 kali lah kira-kira, walau mayoritas pengganti. Asisnya itu menariknya ya selalu pakai kaki kiri, dan ya tentu dari sisi kiri penyerangan Juventus. Pertama 0-4 menang di Parma 19 Desember tahun lalu waktu kita pakai seragam oranye Pemuda Pancamarga. Asisnya ke Ronaldo, ketemu kepala Ronaldo. Itu lalu lawan Spezia kira-kira 3 minggu yang lalu. Itu ketemu Morata. 4 mau dikira offside VAR, ternyata gol. Berarti apapun itu yang berbau ke kiri-kirian, itulah posisi natural dia buat saya. Posisi natural dan terbaiknya Berna ada. Kalau atributnya sendiri, atribut naturalnya seorang Bernardeschi itu sebenarnya apa sih? Kan banyak Juventini yang bingung, ini anak bagusnya apa sih? Gitu. Mas Gue bilang dia anak berarti jelas lebih tua dari dia kayaknya. Karena 27 loh. Oh, siap. Valid berarti. Posisi terbaiknya tadi bangku cadangan sebenarnya. Kalau bicara sekarang. Tapi ya kita butuh dia anyhow. Kalau apa tadi pertanyaannya, Bos? Yang ngecap sendiri. Atributnya si Berna ini, iya, apa sih sebenarnya? Yang kita harapkan, apa yang senyatanya kita terima ini, terutama musim ini. Aslinya deh. Karena ya Mas Alvan ya. Iya. Cara kalau kita lihat dia dribblingnya juga di bawah B ya kan, kadang bisa bagus, tapi di sentuhan ketiga bola hilang. Umpan juga kita tahu sendiri suka menemui burung. Tembakannya juga sama menemui burung gitu kan. Sebenarnya dia atributnya apa sih? Burung aja sepak pojok, ya kan? Dia sering kan ambil sepak pojok, tapi ya gitu terus. Apa sih sebenarnya atributnya itu? Burung aja minder terbang kalau melihat bola hasil tendangannya itu saking tingginya. Atribut terbaiknya itu intinya dia kalau di Juve melayani, itu atribut terbaiknya. Dia lebih suka sebagai pelayan, pemberi asis, karena kalau kita bicara simpel-simpelnya nih statistik, jumlah asisnya hampir 4 musim ini, hampir 2 kali jumlah golnya, dia hadir untuk melayani, ya seperti PNS lah gitu. Ya, tapi sekarang tinggal perkara cocok-cocokan sama formasi aja, sama rekan setim juga. Ini perlu ngedit ini nanti. Forum-forum WA rame. Tadi Mas Alvan gitu. Like. Oh, hilang ya baru ya? Iya. Iya. Ulangi coba Mas. Kasihan. Sampai mana tadi? Sampai mana yang kepotong itu? Melayani. Ya, pelayan. Jumlah golnya kan hampir setengah asisnya selama di Juve. Jadi jiwa-jiwa melayaninya itu ada. Dia jelas tidak punya konsistensi. Kalau Mas Go ingat laga terbaik kita, katakanlah laga paling memorable, paling berkesan 5 musim terakhir, saya pikir comeback lawan Atletico itu. Setuju enggak kita Mas di hal ini? Yes. Selain Barcelona yang 3-0 ya. Ya, di situ dia main bagus sekali. Ronaldo enggak usah kita bahas. Orang itu lahir memang untuk jadi headline. Yang bagus selain Ronaldo, Bernardeschi sama Spinazzola. Bernardeschi bikin 1 assist untuk gol pertama. Lalu dia menyumbang jatuh untuk gol ketiga Ronaldo lewat penalti, itu dia yang kirim jatuh di kotak penalti. Tapi ya dia main bagus di 1 laga, 10 laga berikutnya jadi
olok-olok lagi. Konsistensi itu yang tidak punya. Tapi kalau Mas Gu tanya apa kekuatan, Iya, sempat apa? dilanjut. Mas Gu Gimana? tanya apa kekuatan terbaiknya ya? Kalau bicara sekarang mungkin bisa dicoba ambil free kick ya, walaupun saya tidak punya bukti sahih dia pinter. Seenggaknya dia tukang corner lah, tukang corner yang cukup rutin daripada Ronaldo terus. Ada hasilnya. Gitu. Shootnya cukup saya hargai lah. Shootnya selain yang melambung-lambung itu. Kalau kuda-kudanya bagus, shootnya bagus. Ya gitu. Kita juga sempat berharap lebih ke Berna itu kalau nggak salah di medio sebelum jeda internasional di November atau Desember ya, waktu ada isu dia mau dijual, tiba-tiba dia mainnya impresif di Juve dan di timnas waktu itu kalau nggak salah. Tapi ya habis itu hilang lagi dia. Ya, itulah bakat terbesarnya, mempermainkan hati Juventus. Tapi saya kasihan, tapi saya senang mengolok-olok dia. Dalam kerangka kita mencari obrolan. Iya. Terkait ini Mas Alvan, terkait keberadaan pemain versatile sebenarnya ya. Kita kan hampir selalu punya. Sebentar dulu, agak putus. Oke. Lanjut. Terkait keberadaan pemain versatile ya. Itu kita hampir selalu punya ya Mas Alvan. Sebelum Bernardeschi kita punya Padoin. Dan ada Sturaro juga waktu itu. Menurut analisisnya Mas Alvan sendiri, definisi pemain versatile ini dan fungsinya untuk klub sebenarnya bagus apa enggak sih dari segi taktis? Ya, kebetulan 3 pemain versatil yang Mas sebut orang Italia semua. Ini takdir sepertinya. Versatil tapi biasa wae. Artinya apa? Seperti kita di kehidupan nyata lah misalnya. Kita tahu banyak tapi kita tidak banyak tahu sebenarnya. Kita tahu banyak hal sedikit-sedikit tapi tidak mendalam di satu posisi. Mungkin itu yang sedang dialami Berna ini. Dia mengalami krisis identitas gitu karena terlalu sering dicoba di berbagai posisi, justru tidak baik buat dia. Seperti yang saya bilang tadi, hampir semua dia pernah, kecuali dan back tengah. Untuk itu list itu tadi saya mau tambahin ya Mas Danilo sebenarnya. Mas RH sudah menulis, tapi maaf Mas RH saya belum baca, tapi sudah saya tandai di Twitter selalu. dia selalu penting. Sama Mas, saya juga belum baca. parah. Dia saya sudah baca ding. Saya sudah baca judulnya. Baru tulisan Bobby aku baca. Sangar Bobby. Langsung gas, Bos. Jadi si Bernardeschi ini menjadi pemain yang versatil itu bukan karena dia bisa atau dia itu hebat di beberapa posisi, tapi hanya karena dia itu mau ditempatkan di mana saja, gitu ya Mas ya. Ya, kebutuhan tim tentu saja, dan dia sepertinya bukan tipe yang cerewet atau suka cari-cari masalah di media sosial gitu. Di luar masalah permainannya dia sepertinya ya anak yang baik gitu, biasa wae orangnya. Nggak niko-niko lah, itu yang harus kita hargai, seperti Lord Paduin. Sturaro juga begitu, tapi kelihatannya rese orang. Itu. Jadi kalau ada sedikit alasan yang bisa diapungkan kenapa dia harus dipertahankan ya karena versatilnya itu. Dan karena dia somehow pelatih pun butuh ya pemain versi seperti macam tipikalnya Bernardeschi ini ya. Iya, karena tidak semua pelatih punya keberanian memainkan pemain muda langsung gitu di laga-laga penting. Ada stok pemain muda, tapi lihat seberapa banyak sih yang Iya, kalau patokannya di laga kapan dia bermain bagus ya waktu lawan Spezia itu
menurut saya cocok jadi. Halo. Sorry, Ini sorry, sorry. ngeditnya Di perlu luar kuasa saya. effort yang luar biasa ini. Ini enggak apa-apa, enggak apa-apa. Berarti saya harus Ya, punya kartu lain ini. eh, pat, tadi sampai patokannya itu Laga versus Spezia. Iya, ya, saya dengar. Dia jadi left back saja karena kekuatannya pertama kaki kiri dan jiwanya melayani. Jadi saya bayangkan dia jadi David Beckham tapi ditaruh di kiri dan kebetulan masalah ganteng kan enggak kalah tuh. Berna kalau Hmm. masnya perhatiin bagus-bagus, tentu yang versi lawas ya, dia mirip Keanu Reeves. Saya pikir sudah banyak yang bahas itu. Apalagi Hmm. masnya penyuka film DC kan. Keanu Reeves tuh ganteng sekali waktu Hmm. main di Konstantin tahun 2002. Konstantin. Ya, di situ. Yes. Maksudnya dia marketable lah, marketable untuk ukuran pemain yang ya sering diumpat fansnya gitu. Kalau harus Kemudian nih, memilih, eh, ya, 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 kalau harus memilih, dilanjutkan ya dulu. left back. Saya left back. Itu aja dah. Hmm. Kemudian nih Mas, sebenarnya Nah, kita kan juga harus fair sebagai hmm, supporter. Dari kata ya, support, ya kan itu ya, mendukung. Kira-kira nih, ya, tadi kan jelek-jeleknya. ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Bernardeschi saat ini untuk kembali menemukan kepercayaan dirinya untuk nge-shoot jarak jauh, untuk Ya. nembak, untuk bermain lah minimalnya dengan percaya diri dan menemukan performanya semasa di Fiorentina atau di musim pertamanya dia di Juve. Itu saya kira Oke, bagus. Kira-kira apa yang oke. dibutuhkan? Kalau mau versi jawaban jujur saya, tentu dia harus pindah klub. Hmm, Iya, lebih baik menjadi raja di klub kecil, katakanlah begitu, daripada menjadi ya olok-olok di klub besar. Dan itu berlangsung hmm, bertahun-tahun. Coba lihat dia hmm, di Fiorentina. Mungkin ekosistem yang cocok sama dia ya klub-klub pertengahan, bukan bawah ya, pertengahan. Di situ dia sepertinya keluar. Kenapa? Di Juve mungkin dia tersandra nama besar Dybala, Higuain, apalagi sekarang Cristiano tersandra. Maksudnya di sini dia mendorong dirinya sedemikian keras supaya bisa menyejajarkan diri dengan nama-nama itu, tapi ya endingnya hmm. mengecewakan semua orang. Mungkin yang paling kecewa ya dirinya sendiri. Kecewanya kita pada dia itu saya pikir tidak ada apa-apanya dibanding kecewanya dia terhadap dirinya. Ya kalau dia mikir sih, gitu sih saya pikir. Tak berarti buat saya yang perlu diperbaiki ya keputusannya, terutama keputusan-keputusan yang diambil di kotak 16 lawan. Itu saya pikir. Makanya kenapa Ya, saya bilang buat saya dia paling cocok jadi left back karena ngawurnya back di wilayah pertahanan itu masih bisa lah saya pikir di backup sama kiper sama back tengah. Lah kalau dia ngawur di depan, wah hancur mood satu tim. Misalnya yes. umpan yang terbang ke bulan, passing yang salah, terobosan yang keliru, gitu-gitulah. Offside, padahal tidak ada apa-apa. Gitulah. Kalau kita ingat nih Mas Alfa, kalau kita Nah, ingat-ingat kembali saat Juventus pertama kali assign atau mendatangkan Bernardeschi, itu kan dia dijanjikan nomor 10. ya, yeah, yeah. Kira-kira nih menurut Mas Alvan, kalau kita switch nih, Dybala kembali ke 21, kemudian Bernardeschi jadi nomor 10, bisa meningkatkan performanya enggak kira-kira itu? Saya bukan orang yang percaya mitos-mitos seperti itu. Buat saya nggak ngaruh gitu. Apa hubungannya coba? Ya, ya maksudnya nomor 10 tetap keramat di Juve, tapi dalam kasus Berna yang menurut saya sudah kronis ini, itu somehow nggak penting itu, nggak ngaruh. Soalnya apa? Hmm, Level Berna ini sudah terlalu komikal mentok. kesalahan-kesalahan yang dia buat saya. Iya, 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 Contoh iya, dia iya. mencip bola di laga lawan Bologna. Coba itu maksudnya apa? Balon itu tapi ke bulan.
pakai kaki kiri, padahal itu peluang yang bagus untuk gol. Lalu dia tiba-tiba tanpa angin, tanpa hujan, gagal mengejar bola, salah mendarat, akhirnya nabrak bendera corner waktu lawan Hellas Verona. Itu kan Yes. lucu sekali. Jadi saya lebih baik menjaga ekspektasi saya. Jangan ketinggian ini. Misal pun dia masih bertahan musim depan. Buat saya pintu tobat untuk Berna sudah tertutup di Juve. Oke, berarti Mas Alvan ini kembali ke yang tadi ya, Mas Alvan ingin lebih baik Berna itu jadi raja di klub kecil. menengah. Iya, menengah. Jadi menurut Mas Alvan, baiknya Juve itu meminjamkan Berna atau dijual sekalian? Ini saya seperti Partai Demokrat ya, selalu bimbang di saat hal-hal negara ini. Setuju dijual dengan catatan. Saya katakanlah kalau prediksi pertandingan ya 60% dijual, 40% stay. 60%-nya enggak perlu saya bahas. Saya pikir dari tadi kita kan ini bahas ya jelek-jeleknya saja. Saya pikir ya 40%-nya mungkin 3 hal. Kita ulang lagi, dia versatil, dia relatif tidak banyak timbah, tidak banyak bacot yang enggak penting lah gitu. Ketiga, dia orang Italia. Makanya saya kasih peluang 40% spesial. Ya, hati saya untuk dia keep ini 40% saya kasih. Kenapa? Karena Juve dari dulu terkenal sebagai backbone-nya timnas Italia di turnamen-turnamen penting. Itu yang saya kangenin itu. Sekarang kita punya Chiesa, Bonucci, Chiellini, insya Allah pensiun nih. Cuma itu saya pikir ya. Masa Buffon main lagi kan nggak mungkin. Jadi katakanlah Chiesa, Bonucci itu sudah menggaransi tempat di tim utama Italia lah, masa cuma 2 gitu loh. Di situ tempat saya memberi ampunan sedikit pada Berna. Saya berikan dia 40%. Doa saya semoga dia bertahan. Tapi tetap tidak cerewet ya. Gitu aja sih. Oke, Mas Alvan Suhandi, sekarang kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan yang tadi sudah menemani kita. Yang pertama ini dari Mas Andar Sofyan. Saat Bernardeschi itu di timnas Italia dengan formasi 4-3-3, dia ada di striker kanan, dia itu produktif. Ya. Apa yang salah? Jadi apa yang salah dibandingkan posisi dia di klub dengan dia saat di timnas Italia? Timnas Italia tidak punya nama sebesar Ronaldo di lini depannya. Beban untuk melayani dan tampil seberingas Ronaldo itu saya pikir ya, walau ini saya sok tahu aja sih, saya pikir itu yang membebani dia sehingga mainnya kurang lepas ataupun lepas tapi keputusannya banyak salah di depan di Juve. Di Italia relatif siapa sih nama paling besar sekarang di timnas Italia, Mas Goh? Coba siapa yang katakanlah wah, Verratti itu dari klub lumba-lumba terkenal karena main sama Neymar. Iya. Itu. Oh iya, tadi kita nggak pernah sebut itu sih. Memang dia kalau kita bicara Wikipedia, Transfermarkt itu menulis posisi aslinya itu memang right wing. Karena dia seperti Robben lah, inverted gitu. Kaki dominannya kiri, lari dari kanan untuk mencari celah nge-shoot gitu ya. Tapi karena mayoritas tadi saya ngomong pakai kesal-kesal saya selama era Pirlo Sarri ini ya, saya hanya nyebut kirinya saja. Jadi itu Mas Andar buat saya. Karena beban nama besar melayani penyerang-penyerang kelas Wahid di Juve itu bikin dia kurang lepas mungkin mainnya. Selain faktor pelatih. Kemudian dari Mas Wahyu Turoni, pilih Bernardeschi atau Bentancur? Oh, nggak ada, saya nggak ada yang saya pilih. Saya nggak bisa bohong, sorry Mas Turu. Buat saya, kalau ada istilah ring 1, siapa yang harus assalamualaikum pergi, 2 orang itu ada di ring 1 saya. Maaf ya Mas Wahyu, aku nggak bisa milih. Bentancur juga ekspektasi kita sudah tinggi pada beliau karena kemudaannya, ya relatif juga tidak banyak tingkah. Cuma ya apa ya, mentok.
kalau harus ada yang bertahan, saya pikir cuma Ramsey dan McKennie. Gelandang, tidak Mati ya. Bentakur. Datang-datang angin-anginan orangnya. Dia bisa mencetak gol spektakuler dalam satu laga, misalnya Soloran lawan Milan atau lawan apa itu, keras banget itu. Tapi ya lalu 5 laga selanjutnya ya mediocre, biasa-biasa saja begitu. Rabiot, McKennie, Ramsey buat saya masih oke. Dengan catatan Ramsey ya sering cedera itu aja. Terakhir nih Mas Alvan, pesan-pesan buat para Juventini yang suka sumpah serapahin Bernardeschi di media sosial dan di grup. Ya, silakan pesannya Mas. Iya, ini saya menasihati diri sendiri juga dong. Iya, karena jujur saya sendiri tuh suka mensupport, mendukung Bernardeschi supaya dia tuh segera menemukan performanya lagi. Ya silakan Mas. Saya pikir kalau mau sumpah serapah ya cukup di 2 kali 45 menitnya saja ya, nggak usah lanjutin besoknya, lusanya di timeline, di grup rapopo, karena itu internal, di sosmed janganlah. Ya nggak baik juga buat kita. Toh juga keputusan terakhir ada di tangan Pak De Agnelli. Lihatlah bedanya seperti yang saya bilang itu. Buktinya Roberto Mancini bisa berdasarkan dia di Italia. Ini kalau kita nyari alasan untuk bela dia ya, dia juga ya nggak bakal jadi kayak Balotelli lah bertingkah gitu. Nggak, dia ganteng kalau perlu disebut. Kedua kaki. Jadi kalau di urusan sepak bola dan jarang cedera juga tuh anaknya kan. Gimana? Jarang cedera juga kan dia. Iya, tapi bikin cedera hati kita yang nonton. Iya, waktu lawan apa itu? Saya baru ingat ini. Waktu lawan apa di Liga itu, kita lagi posisi ketinggalan atau ngejar gol kemenangan lah. Tiba-tiba hampir semua pemain kita sudah di wilayah lawan, tiba-tiba kenapa dia back pass ke kiper atau orang terakhir di belakang itu. Saya sulit bayangin orang lain melakukan itu. Jadi itu loh, kesel-kesel saya nggak bisa saya sembunyiin dari tadi. Saya vulgar ngomong. Iya sih, memang bikin rame grup WA ada yang kita bicarain, tapi ya enggak gitu juga Mas Berna. Tolong move away from the team. With respect and love and gaul. Gitu sih. Oke, itu that's all. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Alvan Suhandi atas kesediaannya bergabung bersama kami di Tokopedia. Sukses terus untuk usaha dan kerjaannya Mas Alvan di sana di luar pulau. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Sukses terus Mas Alvan. Terima kasih. I appreciate this. Thanks to you too. Oke teman-teman, itu tadi adalah obrolan saya, host magang CVKL TV bersama salah satu kontributor bola, Mas Alvan Suhandi. Semoga bermanfaat bagi khazanah per-Juventinian kamu semuanya, terutama bagaimana untuk menentukan sikap ya terkait performa mediocre Federico Bernardeschi. Sekali lagi terima kasih sudah menonton selama 40 menit ini. Semoga lagi sih. Ya begitulah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.